Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها المسلمون اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai puji-pujian untuk dirinya. Jadi kalau seandainya ada manusia yang suka dipuji, nah ini tidak layak, karena yang suka dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia dipuji Pak, akan menjadi sombong. Tapi kalau Allah sombong, itu sudah hak Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan al-kibru ridai, rawahul Bukhari. Kesombongan itu adalah selendangku. Jadi bagaimana selendangnya Allah? Wallahu a'lam. Ya, hakikatnya selendang ya selendang. Nah, begitulah kita mensifati sifat-sifat Allah. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kita imani, kita fahami maknanya, dan kita serahkan hakikatnya atau kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada sifat-sifat Allah yang tidak boleh manusia bersifat dengannya, seperti al-kibru, kesombongan. Jadi, namun sombong yang paling parah ternyata bukan sombong dalam harta Pak. Sombong dalam harta dosa besar, betul. Namun sombong dalam amal, nah, itu juga parah. Ketika kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Nah, saya lebih soleh, saya lebih alim, saya lebih berilmu. Nah, sehingga apa? Sehingga kami sampaikan ucapan ulama, ya, murid Al-Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Kata beliau, at-tafakhur, berbangga-bangga itu kan sombong. Orang tidak akan membanggakan sesuatu kalau tidak ada motivasi dari kesombongan, ya kan? Kata beliau, at-tafakhur bil ilm, orang yang berbangga-bangga dengan ilmu aswa'u halan min at-tafakhur bil mal, lebih buruk halnya, kondisinya, daripada orang yang menyombongkan hartanya, berbangga-bangga dengan hartanya. Ah, si fulan itu apa itu gitu ya. Tidak boleh Pak. Hatam bacaan orang jelek. Nah ini contoh Pak ya. Temui dia, Pak, bacaan Bapak ya keliru kayak Pak.
Jangan kita gibahi. Ya, si fulan ya, pacarnya hancur. Nggak boleh Pak sebenarnya. Khawatir kita jatuh itu ke dalam al-kibru ya. Kalau kita ingin kebaikan temui Pak ya, bacaan Bapak Masya Allah Pak ya, kayaknya butuh diperbaiki gitu ya. Nah, itu Pak ya, sehingga kita kasih dia nasihat ya, karena nasihat itu bagian dari agama. Ad-dinun nasihat kata Rasul. Agama adalah nasihat, tapi nasihat ada adabnya Pak ya, jangan di depan orang. Di depan orang, bapak jadi imam ya, gimana bacaan Bapak hancur Pak depan orang, tersinggung Bapak itu tidak mau dia ke masjid lagi. Udahlah ya kan, pensiun saya Pak, pensi ngambil cuti saya. Ya, dan ada Pak ya, adab-adabnya ini ya harus kita selalu ingatkan Pak ya, sehingga ketika kita Allah berikan hidayah bisa sholat, jangan jadikan itu sebagai sumber kesombongan. Ada saudara kita yang belum sholat, kita risau memang, kita sedih ya, kita ajak dia dengan lemah lembut ya kan, tapi kita yang menghinakan dia pula, kan kita nggak tahu amalan seorang itu tergantung dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung dengan akhirnya. Nggak tahu kita, boleh jadi ada orang yang ya di awal kehidupannya durjana, banyak maksiat dosa yang dilakukan, ternyata di akhir hayatnya fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, ternyata di akhir hayatnya Pak, dia melakukan amalan penduduk surga, masuk surga dia. Saya pernah lihat video Pak, mantan artis Inggris ya, sudah umur 70 tahun Pak, ternyata di akhir hayatnya dia bersyahadat. Subhanallah, luar biasa, mati dengan Islam dia, padahal nauzubillah maksiatnya ya kan, artis yang orang kafir dia masuk Islam, mu'alaf dia pada usia 70 tahun, nenek-nenek. Subhanallah, kalau ada orang yang masuk Islam Pak, kata-kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, al-Islamu yajubbu ma qablahu, Islam itu akan menghapus segala dosa yang sebelumnya. Jadi beruntung kali Pak, ada orang yang mu'alaf itu masuk Islam. Tapi jangan pula Pak ya, kita lah Islam adalah kalau gitu Ustaz, murtad aja saya, ntar nak mati masuk Islam lagi ya, nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu ya. Nah, ini tidak dibuat-buat, tidak disetting Pak, memang seperti itulah berjalannya. Nah, kemudian lanjutan daripada hadis itu, kama anna taubata, sebagaimana tobat tajubbu ma qablaha, jadi tobat yang nasuha itu Pak juga akan menghapus ya kan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena Allah mencintai tobat ya, dan tobat itu Pak bisa menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka untuk itu ya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita hidayah. Namun jangan sampai kita terkena talbis. Iblis itu memberikan talbis Pak ya, memberikan ya talbis, godaan ya, tipu daya kepada orang-orang yang sudah beribadah ini untuk ria. Itu talbis iblis untuk orang yang sudah sholat. Kalau orang yang mabuk-mabuk itu tidak ada ria, mana ada ria sholat janda gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah Allah berikan hidayah, ini talbis iblis, ini tipu daya iblis seperti ria, sombong ya kan, ujub. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, maka untuk itu kita meski menjaga hati kita, karena ulama sepakat Pak, amalan hati itu lebih besar daripada amalan ya zahir. Kemudian salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita mempelajari tauhid ini Pak dalam rangka memperbaiki amal hati ya, salah satunya adalah memperbaiki keyakinan ya, tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana menjauhi kesyirikan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita kepada pembahasan kita. Kalau tidak salah ya, kita membahas pada malam hari ini bab yang baru, yaitu tentang nusyrah ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Babu ma jaa fin nusyrati, bab ma jaa, apa saja Al-Quran ya, ataupun dalil hadis ya, yang datang yang menyebutkan tentang masalah nusyrah. Apa itu nusyrah? Nah, nanti akan kita jelaskan.
Apa itu nushrah? An Jabirin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrati faqala. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang nushrah. Faqala, Rasulullah menjawab, hiya min amali syaitan. Dia bagian dari perbuatan setan. Jadi nushrah itu perbuatan setan, kata Nabi ya. Rawahu Ahmadu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bi sanadin jayyidin, dengan sanad yang baik. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud dalam sunannya. Wa qala su'ila Ahmadu anha, ditanya Imam Ahmad tentang nushrah tersebut. Faqala Ibnu Mas'ud, lantas kemudian Imam Ahmad membawakan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yaqrahu hadza kullahu. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan dibenci, ya. Beliau membenci itu. Jadi hukumnya dibenci, Pak. Tapi kalau makruh dalam istilah ulama salaf tidak harus bermakna makruh menurut ulama fuqaha mutaakhirin. Maksudnya apa? Makruh dalam istilah ulama salaf itu, Pak, terkadang bermakna haram. Nah, jadi makruh ya menurut ulama salaf itu, Pak, terkadang bermakna haram. Nah, dalilnya Al-Quran, Pak ya. Nah, kita buka ya Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 38. Nah, sebelumnya Allah melarang perbuatan dosa ya. Jadi Allah awali, coba kita baca 2 ayat sebelumnya. Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah engkau mengucapkan. Jadi takfu di situ ada maknanya takul ya. Jangan engkau mengucapkan ya. Juga maknanya wala taf'al. Jangan engkau melakukan. Ma laisa laka, apa laisa laka yang bagimu tidak ada bihi dengannya ilmu. Maksudnya jangan engkau mengucapkan, melakukan sesuatu yang engkau tidak ada ilmu dengannya. Inna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika anhu kana mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya ya, kullu semuanya, ulaika yang disebutkan tadi, pendengaran, mata, hati, kana anhu mas'ula. Ya, akan ditanya ya tentangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman melanjutkan ayat ini, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan maraha. Maraha ini dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tulah. Sesungguhnya engkau tidak akan menguasai dunia ini ya, bumi ini, dan engkau tidak akan mampu ya untuk apa? Untuk menyaingi, menandingi gunung, meninggi seperti gunung ya, tulan ya, seperti tingginya gunung gitu. Tidak akan mampu kita, maka jangan sombong ya. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua yang disebutkan tadi ya kan, nah, keburukannya itu di sisi Rabbmu, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang makruh. Nah, jadi makruh di sini ulama sepakat ya, Pak ya, makruh dalam ayat ini adalah haram ya. Jadi tidak, makruh itu tidak mesti bermakna sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa dan ditinggalkan berpahala, tidak. Ada makruh yang maknanya itu haram, seperti juga dalam perkataan Ibnu Mas'ud, karena nushrah itu perbuatan setan, tidak akan mungkin ada perbuatan setan yang tidak haram ya. Karena setiap perbuatan setan itu, Pak, haram ya. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Karena syaitan itu sifat, Pak. Ya, syaitan itu sifat. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, syaitan itu asal katanya syaitona ya, yang makna asalnya adalah ba'uda 'anil haqq, jauh dari kebenaran. Jadi sehingga ada setan dari golongan manusia. Jadi manusia yang punya sifat menjauhkan diri dari kebenaran atau mengajak manusia untuk tidak
yang mengamalkan kebenaran itu setan. Maka ada istilah syaitanul ins, setan manusia. Jadi kalau ada manusia Pak mengajak kita untuk lalai kepada Allah, mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, itu setan. Ya, mengajak manusia meninggalkan majelis ilmu, ya untuk apalah pengajian yang sudah buang-buang waktu aja yuk. Ya kita main domino aja yuk gitu. Enak ya, bisa kita ketawa ke TV Pak ya. Ya. Nah, itu setan juga Pak. Setiap yang menghalangi manusia dari jalan Allah itu setan. Nah, ini. Maka ada yang makruh secara terminologi ulama fuqaha mutaakhirin enggak. Jadi makruh di sini maknanya apa Pak? Haram. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Sekarang apa makna nusroh secara bahasa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin ya dalam syarah lain dari kitab tauhid, yaitu dalam Al-Qaulul Mufid ya. Beliau mengatakan ta'rifun nusroh, pengertian dari nusroh fil lughati secara bahasa atau dalam bahasa, dalam tinjauan bahasa Arab ya, nusroh itu bidhammin nun, nunnya didomahkan, nu ya. Kemudian wazannya fu'lah, nusratun, fu'latun. Nah, ini diambil dari kata nasyara, itu asalnya minan nasri ya. Makna secara bahasanya adalah wahwat tafriq, dia adalah pemisahan. Jadi nusra itu biasa Pak nama lain dari sihir ya, untuk memisahkan antar suami istri bisa, anak dengan bapak bisa gitu kan, dengan perantara sihir. Nah, jadi secara bahasa artinya adalah memisahkan, at-tafriq ya, memisahkan. Adapun menurut istilah nusrah itu adalah halus sihri bis anil mahsur ya. Anil mashur ya hal ya, halus sihri anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nanti ada nusrah yang syariah, ada nusrah yang sesuai dengan syariat, menghilangkan sihir ya dari orang yang terkena sihir. Itu ada yang sesuai syariat, itu ruqyah. Jadi ruqyah itu istilah lainnya adalah nusrah syariah. Ada nanti nusrah syirkiyah, menghilangkan sihir dengan sihir. Ini haram, syirik ini. Jadi kalau ada orang yang terkena sihir Pak, maka dihilangkan dengan ruqyah, dengan baca Al-Quran. Dan ini akidah Ahlussunnah. Kenapa kita katakan ini akidah Ahlussunnah? Karena ada kelompok sesat yang menolak adanya sihir. Katanya sihir itu hanya sifatnya khayal, yang mana sihir itu hanya bersifat psikologi ya, dalam ilmu psikologi aja, sehingga mereka tidak percaya dengan kesurupan. Nah, sementara ulama Ahlussunnah sepakat ya, sepakat ulama Ahlussunnah kesurupan itu memang ada, memang bisa jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi kalau orang Mu'tazilah, sekte sesat, enggak. Dan ini Pak, ada sebagian orang-orang yang mengakunya sebagai seorang yang ahli sains, tidak percaya mereka, orang yang saintifik gitu ya. Karena kata mereka sihir itu tidak ada penelitian empirisnya. Nah, bahkan mereka nggak percaya Pak, yang ekstrimnya sampai nggak percaya sama malaikat. Nggak ada jurnal tentang malaikat itu, nggak ilmiah kata mereka. Itu hanya dogma, doktrin agama kata mereka. Na'udzubillah. Ini ucapan seperti itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kenapa? Karena dia berarti dia mengingkari Al-Quran. Yang dia ngaku Islam, kalau dia tidak bertobat, bahaya itu. Karena sudah menjurus kepada pemahaman ateis, yang tidak percaya kepada yang gaib. Sementara orang yang beriman itu kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib menurut siapa? Nah, bukan menurut empiris Pak. Bukan menurut penelitian saintifik ya. Nah, belum ada teori Darwinnya. Mungkin ya, teori siapa sekarang? Ya kan, orang-orang yang profesor itu kan. Tidak bisa teori-teori manusia itu menjadi tolak ukur. Nah, karena Ahlussunnah itu Pak mengedepankan nas, kita mengimani Al-Quran. Bahkan orang yang paling parah, ya bapaknya pemikiran itu Mas, itu kan ateis itu.
Bahkan mereka menganggap Al-Quran ini Pak bukan buku ilmiah, gitu, tidak ilmiah. Bahkan mereka mengatakan ini buku fiksi. Fiksi kan sifatnya imajinasi. Bahkan ada sekarang Pak yang diidolakan oleh anak-anak muda. Kan anak muda sekarang Pak yang sok, kalau saya bilang itu sok ya, sok-sok ilmuwan gitu ya, sok-sok saintifik ya. Mereka buat nama komunitas itu Pak, Tan Malaka Project. Dia sangat menginikan Tan Malaka itu. Padahal Tan Malaka sering kami sampaikan Pak, itu melenceng. Iya, kenapa? Karena dia mengingkari surga. Surga itu hanya imajinasi orang Arab katanya. Alhamdulillah. Ya, karena dia nggak percaya orang-orang komunis itu dengan ini, kan komunis dia. Terpengaruh dia dengan pemahaman tokoh-tokoh komunis semisal Karl Marx itu ya, dan yang sembilan. Alhamdulillah. Dan itu sekarang Pak sebagian anak-anak muda kita yang tidak terkontrol oleh agama, tidak belajar agama Pak, mudah sekali terkena syubhat yang seperti itu. Akhirnya mereka mengimani apa? Teori Darwin. Nah, ya dari monyet. Nah, ini Pak ya ujung-ujungnya. Nauzubillahi min dzalik. Ini luar biasanya sekarang ghazwul fikr ya. Sekarang itu Pak di kampus-kampus perang pemikiran itu. Kalau kita tidak belajar agama, nauzubillah, mudah terkena syubhat itu. Dan ini bukan main-main Pak. Syubhat ateis itu luar biasa. Bahkan ada ulama ya, dahulu ulama luar biasa terkena syubhat ateis juga Pak. Ya di Saudi itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka kita harus ya membaca buku-buku ulama Ahlussunnah yang membantah ateis itu. Ya. Di antara buku yang bagus itu Pak, buku Disertasi Ustadz Firanda. Saya dengar sudah beliau terjemahkan. Saya dapat hadiah dari beliau Pak ya. Beliau membantah syubhatnya orang malahid. Malahid itu jamak dari mulhid. Ya, orang ateis. Orang ateis itu luar biasa juga Pak syubhatnya. Ini bagi anak-anak yang di kampus yang akademisi itu mudah sekali terpengaruh oleh faham-faham ateis ini. Nauzubillahi min dzalik. Ini luar biasa Pak. Kita khawatir anak cucu kita, ya kan? Berapa tahun lagi kalau seandainya tidak dibentengi dengan akidah tauhid ini Pak, mudah sekali terkena syubhat-syubhat syaitoniyah ya, sesubhat-subhat seton ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Qala syarihu hafizahullah, berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Munasabatul babi di kitab tauhid, kesesuaian atau korelasi ya, bab ini tentang atau pada kitab tauhid ya, dengan kitab tauhid ya. Apa korelasi atau kaitan kesesuaian bab tentang nusyrah ini dengan kitab tauhid, dengan tauhid? Apa itu? Kata beliau, lamma dzakarul musannifu hukma sihri, tatkala penulis telah menyebutkan hukum sihir wal kuhanah dan hukum perdukunan, dzakara fi hadzal bab, beliau menyebutkan pada bab ini ma jaa fil nusyrah, dalil-dalil yang datang menyebutkan tentang masalah nusyrah. Liannaha qad takunu min qibali syayatin was saharati, karena nusyrah itu terkadang datang dari para setan dan tukang sihir. Jadi nusyrah kan sudah tahu kita maknanya. Nusyrah secara syariat Pak ya, menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Halus sihri anil mashur kan gitu. Ya. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena, artinya mengobati Pak ya, mengobati orang yang disihir. Jadi mengobati orang yang disihir itu Pak, terkadang ada orang itu melalui perantara dukun gitu ya. Ini syirik. Nah, tapi ada juga yang melalui ruqyah, itu boleh. Ini ya pengobatan yang syar'i itu Pak. Jadi kalau seandainya ada teman kita kayak terkena gangguan sihir atau gangguan jin Pak ya, kita kasih solusi, dia bawa kepada orang yang
punya ilmu tentang ruqyah. Harus diselamatkan memang Pak ya, kalau enggak kena korban dukun. Banyak orang yang kena korban dukun, dan kena korban dukun ini Pak, jangan anggap orang yang, mohon maaf, orang yang berpendidikan rendah. Bahkan ada juga orang yang sudah doktor Pak ya, masih doyan datang ke dukun. Pejabat-pejabat Pak, ini suka apalagi pada masa-masa pilkada itu, dukun laris itu Pak ya. Apalagi dukun yang bersorban atau berpeci, berkupiah seperti penampilan kiai, habib dan ustadz. Ini sangat disukai ya kan, karena perdukunannya Pak dibalut dengan ilmu hikmah. Ini bukan dukun Pak, ini ilmu hikmah ya, sama juga dukun juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita terkecoh dan terpedaya, karena dukun ini luar biasa sekarang Pak ya. Iya, terkadang dia dengan Al-Quran juga Pak. Jadi dukun terkadang pakai dalil juga. Ada Pak dulu dukun Pak, dia suka nyari barang antik ini ya, akan barang-barang yang peninggalan kuno itu punya khasiat katanya. Kalau kita punya ya gelas ataupun cangkir yang sudah berusia ratusan tahun, itu ada ininya itu ya, ada keutamaannya. Suka mencari barang-barang antik lah. Dilarang oleh Pak Ustadz ya. Pak Ustadz itu di depannya Pak, Bapak nggak percaya perkara gaib ya? Bukannya orang yang beriman itu beriman kepada perkara gaib itu ya? Pakai dalil dia begitu Pak ya. Maka kita jawab, gaib di situ Pak, gaib yang ditetapkan oleh Al-Quran Pak, bukan Bapak yang menetapkan kan gitu. Nah kalau seperti itu bahaya, nanti orang-orang Buddha, orang Hindu percaya juga yang gaib, tapi gaib yang menyesatkan gitu kan, percaya sama dewa kan, gaib juga dewa itu. Nah, percaya dia sama roh-roh kan gitu. Nah, jadi tidak semua yang gaib kita yakini, enggak. Yang gaib terbatas ada dalil atau tidak gitu ya. Kalau yang gaib yang Bapak yakini itu punya dalil, ya betul itu. Tapi kalau gaib menyimpang malah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tentu itu harus kita tinggalkan keyakinan yang seperti itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Fatakunu mudadatan li tauhid, sehingga jadilah ya nusroh yang seperti itu ya dari setan dan penyihir itu Pak, lawan dari tauhid gitu. Kemudian an-nusratu, nusroh itu adalah ini menurut pengertian dari definisi dari Syekh ya Al-Fauzan. An-nusratu, nusroh itu adalah nau'un minal ilaj, satu jenis dari pengobatan. Waruqyati, dan ruqyah. Yu'alaju bihi man kana yadhunnu anna bihi massan min as-sihri. Diobati dengannya orang yang mengira sesungguhnya dia terkena mas itu terkena gitu ya, minas sihri, dari sihir, artinya dia terkena sihir, dia disihir. Jadi kalau ada orang yang mengira kayaknya saya ini disantet ini Pak gitu ya, kita bacakan ruqyah, itu nusroh Pak. Tapi kalau dengan ruqyah, dengan mekanisme ruqyah itu syar'i. Tapi kalau jampi-jampi Pak ya, dengan kemenyan ya kan. Kalau kemenyan Pak alasannya untuk mewangikan ruangan, tidak jadi masalah. Tapi kan tidak ada wangi kemenyan gitu nih. Ya kan, angker, baunya angker Pak. Beda dengan orang Arab. Kan dukun pakai dalil juga Pak. Kalian katanya kemenyan ini tidak boleh. Di Arab Saudi kan banyak juga orang pakai itu gitu. Itu beda, itu namanya bukhur. Bukhur itu garu Pak. Itu ya bahan bakar minyak wangi yang termahal itu. Enggak kayak menyan itu dari apa Pak? Bau ya enggak wangi lah ya, baunya bikin kita tak khusyuk ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun kan enggak seperti itu keyakinan dukun. Dia meyakini menyan itu Pak mudah untuk apa? Untuk memanggil roh-roh kata mereka. Sebenarnya jin bukannya roh Pak ya. Karena dalam Islam itu tidak ada kata roh bergentayangan di alam dunia ini, tidak ada. Karena kalau orang sudah meninggal, rohnya di alam barzakh, jadi telah terpisah dari alam ini. Jadi tidak ada yang namanya roh gentayangan
Tidak ada Pak ya. Nah, itu syirik kalau kita yakini itu. Minimal syirik kecil gitu ya. Nah, tapi kalau kita minta sama roh itu, minta sama roh nenek moyang kita, syirik besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi nusyra itu adalah satu jenis dari pengobatan Pak, ruqyah, yang diobati dengannya orang yang mengira dia terkena sihir. Summiyat bidzalika li'annaha yunashsharu biha anhu ma khamarahu minad da'i. Dinamakan dia dengan nusyra karena dia bisa menghilangkan dia darinya ma khamaru, apa yang dia dapati minad da'i, dari penyakit ya. Jadi dia bisa dengan izin Allah tentunya ya menyembuhkan penyakit orang yang asobahu. Khomarahu itu maknanya asobahu ya, orang yang terkena atau penyakit. Au yukshafu, atau disingkap penyakit ini, penyakit kena sihir ini, jadi disingkap dengan nusyra itu. Wa yuzal, dan kemudian ya penyakitnya dihilangkan dengan tentu dengan izin Allah. Dia hanya perantara saja, seperti ruqyah ya. Jadi jangan kita yakini ruqyah itu yang menghilangkan sihir, tidak. Tetap Allah Pak. Tetap kita ingat Allah itu hanya wasilah syariah, hanya perantara saja itu. Namun perantara yang syar'i, yang sesuai dengan syariat. Jangan perantara yang syirik gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi dalam hadis Jabir ini Pak, Nabi ditanya, su'ila anin nusyrati, ditanya tentang nusyrah, ai an-nusratil lati kana ahlul jahiliyati ya'maluna, yaitu nusrah yang diamalkan oleh orang-orang ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu termasuk jahiliyah ya. Maka dijawab oleh Nabi, hiya min amali syaitan, nusrah itu termasuk perbuatan setan. Li'annahum yanshuruna 'anil mashhuri bi anwa'in minas sihri wastikhdamatin syaitaniyatin, karena mereka ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu mengobati orang yang terkena sihir bi anwa'in minas sihri, dengan berbagai jenis sihir. Nah, jadi nusyrah yang dilarang oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi min amli syaitan itu Pak, berdasarkan konteks waktu itu, karena orang-orang jahiliyah waktu itu Pak, mereka menghilangkan sihir itu dengan sihir juga dan dengan bantuan setan. Wastikhdamatin, dengan ya bantuan ya, dengan bantuan setan gitu. Itu nusyrah yang dikatakan oleh Nabi hiya min ahli syaitan itu Pak ya, dengan sihir dan bantuan setan. Yakrahu hadza kullahu. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ditanya Imam Ahmad juga tentang itu, maka Imam Ahmad mengatakan imam atau sahabat Ibnu Mas'ud membenci seluruhnya, membenci nusyrah itu semuanya. Ai an-nusyrah allati hiya min amri syaitan, yang dimaksud nusyrah yang dibenci oleh Ibnu Mas'ud adalah nusyrah yang merupakan amalan setan. Nah, itu dibenci. Namun dibenci di sini maksudnya diharamkan Pak. Ini bukan makruh menurut istilah fuqaha ya, namun makruh yang bermakna haram, karena yang haram itu kan dibenci oleh Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, al-ma'nal ijmali lil hadis, makna secara global ya dari hadis yang mulia ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an ilajil mashur, ditanya tentang ya pengobatan orang yang disihir. Jadi orang yang disihir itu, ya Rasulullah, gimana cara kita mengobatinya gitu ya. Nah, ala tariqatil lati kanat ta'maluha al-jahiliyatu, ma hukmuhu, sesuai dengan cara atau berdasarkan cara yang diamalkan oleh orang jahiliyah, apa hukumnya pengobatan sihir dengan cara jahiliyah itu gitu ya. Fa'ajaba sallallahu, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitan. Kalau dia cara orang jahiliyah itu perbuatan setan itu kan gitu.
au biwasitatihi, atau dengan perantara, ya, dengan perantara setan mereka. Li'annahu yakunu bi anwa'in sihriyatin, karena pengobatan atau menghilangkan sihir cara jahiliyah itu, ya, dia dilakukan bi anwa'in sihriyatin, dengan berbagai macam jenis sihir. Enggak hanya satu, Pak. Kalau satu kan nau'un, satu jenis. Tapi kalau anwa' ini berbagai jenis. Wastikhdamatin syaitaniyatin, dan penggunaan bantuan setan. Maka yang seperti ini kata beliau, fahiya syirkiyatun muharramatun, maka dia adalah bentuk kesyirikan yang hukumnya haram. Ya. Jadi syirik itu, Pak, nama dosa, ya, bukan hukum. Kalau hukum itu ada dua, ya, ada namanya hukum bagi kita orang yang dibebankan syariat, ada hukum yang terkait sah atau tidak sahnya sebuah amalan, atau sah atau tidak sahnya suatu akad. Maka telah pernah kita singgung, Pak, dalam ilmu usul fikih ada istilahnya al-hukmu at-taklifi dengan al-hukmu al-wadai atau al-wadai. Kalau hukum berkaitan dengan kita, orang yang telah dibebankan syariat, itu ada 5: haram, ya, kemudian sunnah, makruh, ya, maaf, wajib dulu, ya, wajib, sunnah, mubah, ya, haram, makruh. Nah, itu hukum namanya, Pak. Ini apa hukumnya? Syirik, itu kurang tepat jawabannya. Karena syirik itu bukan hukum. Syirik itu adalah nama dosa. Seperti berzina, itu bukan hukum. Ya kan, bapak itu hukumnya berzina. Bukan, bapak itu dosanya berzina, hukumnya haram, gitu ya. Karena zina bukan hukum. Zina itu nama dosa. Syirik juga nama dosa. Bid'ah juga nama dosa. Maka jangan-jangan, Pak, sampai kita dibully oleh orang Nahdien. Oh, masa ada dalam buku usul fikih itu bid'ah itu hukum? Nggak ada hukumnya itu. Maka kita katakan bid'ah memang bukan hukum, Pak, namun nama dosa. Salah satu dosa itu namanya bid'ah. Hukumnya apa? Haram, kan gitu. Nah, ini banyak jawabannya, kan seperti itu, Pak. Ya, terkadang kita membuli, ya, Pak, ya, sebagian dari teman-teman kita yang merupakan pejuang keyboard. Nggak boleh, Pak. Jangan kita berdebat nggak pakai ilmu, itu haram. Dan kita juga mengkoreksi teman-teman kita yang semangat itu. Ya, tapi dia nggak punya modal bahasa Arab, mana debat pula dengan kiai. Nggak boleh, tinggalkan itu, ya kan? Nah, karena diharamkan, Pak, ya kan? Wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilm. Di antara manusia, kata Allah, ada yang berjidal, mayujadilu fillah, dia ingin berdebat, ya, tentang agama Allah tanpa ilmu. Akhirnya mengejek, apa ya? Yang ada cuman ejekan, ya kan, itu nggak boleh, karena jidal itu butuh ilmu, ya. Kalau kita nggak ada ilmunya, udah, ya kan. Bahkan Imam Ahmad itu, Pak, menyuruh watarkul jidal, itu termasuk usul Ahlussunnah itu, Pak. Dasar akidah Ahlussunnah itu meninggalkan debat, ya. Apalagi debat yang tidak ada manfaatnya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita menghabiskan waktu, ya, untuk di depan keyboard itu, ya. Maka katanya istri saya pejuang keyboard lah, gitu ya. Nggak boleh, Pak, ya. Belajarnya kita udah sibukkan, kita banyak buku yang belum kita pelajari, Pak, ya. Kita belum tamat mempelajari Syarah Arba'in, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, belum selesai kita nih sudah berdebatnya, kan, Pak, ya. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Banyak ilmu yang belum kita pelajari, ya kan. Orang yang tersesat itu mudah-mudahan kita doakan supaya mereka Allah berikan hidayah. Itu aja, Pak, ya. Kalau ingin debat, ada memang pakarnya, ya, dan ada majelisnya, ada forumnya, ya kan, ada moderatornya, itu kan enak, gitu ya. Daripada kita debat tak terarah, gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, kita azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan, ya. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bismillah. Kita lanjutkan kembali berkaitan dengan masalah jidal, Pak, ya, atau bahasa kitanya debat, ya. Maka sudah disinggung oleh Allah, ya, menjelaskan tentang kondisi orang-orang jahil dan muqallid, kata Imam Ibnu Katsir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 8. Allah berfirman, Pak, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Di antara manusia, artinya ada memang, ya. Karena di sini maknanya sebagian manusia kan gitu, ya. Man yujadilu fillah, ada yang berdebat tentang Allah gitu, ya, tentang agama, ya. Bighairi ilmin, tapi dengan tanpa ilmu, wala hudan, dan juga tidak dengan petunjuk, wala kitabin munir, juga tidak dengan kitab yang memberikan nur, ya, yang memberikan petunjuk cahaya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini,
Beliau mengatakan lamma dzakara ta'ala halat dhalalil juhadil muqallidin. Ayat ini turun tatkala Allah ya menyebutkan tentang kondisi orang yang dullal. Dullal itu orang yang sesat ya. Orang jahil, juhal itu jahil yang luar biasa kejahilannya, dan muqallid juga dia. Kemudian beliau juga mengatakan dzakara fi hadhihi halal du'ati ila dhalal. Beliau juga ya Ibnu Katsir juga mengatakan ayat ini juga dalil ya menyebutkan tentang kondisi para penyeru, para duat jamak dari da'in, baik, penyeru kepada kesesatan, min ru'usil kufri wal bid'ah, pembesar orang kafir dan pembesar ahli bid'ah. Nah, kemudian kata beliau, ya beliau bawakan ayat ini, ada orang sebagian manusia yang berdebat tentang Allah bi ghairi ilmi wala huda wala kitabim munir, ai bila aklin sahih, tidak berdasarkan akal yang baik, yang sahih, yang sehat ya. Akal yang sehat itu akal yang seperti apa, Pak? Yang sesuai dengan Al-Qur'an gitu. Yang menguatkan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wala naklin sahihin sarihin, kata beliau, dan juga tidak dengan nukilan, itu Al-Qur'an dan sunnah ya, yang sahih, yang jelas, yang sharih. Bal bimujarradir ra'yi wal hawa, ya, akan tetapi hanya dengan sekedar pendapat dan hawa dan hawa nafsunya gitu. Jadi kalau ada orang yang berdebat hanya pendapat saja dengan ra'yun, menurut pendapat saya gini tanpa ada dalil, nah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah telah mengharamkan ini sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 8 ini. Maka harus dengan ilmu gitu Pak ya. Kalau tidak dengan ilmu Pak, maka jatuh kita ke dalam ini Pak ya, ke dalam apa yang disebut oleh Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Antara manusia ada yang berdebat di jalan Allah gitu ya, menjadi pendebatnya, debater Pak ya, tapi bi ghairi ilmi, tanpa ilmu, sesat, nanti dia sesat dan bisa menyesatkan orang. Maka apa tugas kita? Belajar gitu kan. Ya belajar dulu Pak. Nah, kalau kita udah belajar insya Allah ya kan, sabar kita ya, lambat laun ya Allah beri ilmu, amalkan ya, kita pelajari. Debat itu Pak, itu solusi yang terakhir, karena kalau dalam ayat itu tentang dakwah Pak, diawali dengan hikmah dulu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu awalnya urutannya gitu. Jangan debat dulu, dakwahi dengan hikmah ya, sampaikan dengan baik. Wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan ajakan yang baik, diambil hatinya dulu. Seperti Nabi Pak yang mendakwahi orang kafir Quraisy itu kan, orang Badui itu dikasih dulu oleh Nabi ya kan, dan mereka minta apa? Minta kambing. No, itu saya punya kambing ya, 1 lembar kambing ambillah. Seperti itu Pak ya. Nah, nanti baru tidak ada, kalau udah mentok ya Pak ya, tidak ada lagi, tidak bisa lagi dengan cara baik-baik gitu ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, terbaik malah. Jadi kalau ingin berdebat juga dengan cara yang terbaik, tidak ada maki-makian, tidak ada framing. Karena orang sekarang debatnya banyak framing, banyak mengejek. Iya, ingin menjatuhkan, diejek-ejek gitu ya. Tinggalkan yang seperti itu. Itu tidak sesuai dengan syariat kita. Karena Allah menyuruh kita debat itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Bahkan Allah tidak boleh kita menghina sesembahan orang kafir itu. Jangan, kata Allah. Karena mereka akan balik menghina sesembahan kita. Nah, itu adab, itu yang harus kita jaga, ya kan? Ini hadirin. Nah, namun kan sekarang orang kafir mengke, ya, orang kafir buat yang menghina. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Baik, ya kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang sebelumnya. Baik. Kemudian pensyarah kitab mengatakan munasabatul hadis lil bab, korelasi atau kesesuaian hadis lil bab terhadap bab yang kita bahas. Jadi bab apa yang kita bahas sekarang Bang? Bab tentang nusyroh. Nah, jadi apa kaitannya
hadis ini ya dengan nusyroh itu. Ya, ini jelas sekali kaitannya karena hadis ini menjelaskan tentang haramnya nusyroh. Annahu dalla ala tahrimi nusyrati allati hiya min amali syaitani wa hiya nusyratul jahiliyah. Jadi hadis ini menunjukkan atas haramnya perbuatan nusroh, yang mana nusroh tersebut adalah perbuatan setan dan termasuk nusrohnya jahiliyah. Jadi telah kita pahami Pak ya, nusroh itu apa? Jadi nusroh itu adalah halus sihri anil mashur, itu nusroh, menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Kalau dengan cara setan itu haram, tapi kalau dengan cara syar'i seperti ruqyah itu boleh. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah berikan, gampang saja Pak ya. Nah, kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Ma yustafadu minal hadis, apa saja istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, an-nahyu anin nusrah ala sifatil lati ta'maluhal jahiliyatu. An-nahyu anin nusrah, larangan dari nusrah yang caranya seperti apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, yang sifatnya atau kaifiyahnya, caranya seperti apa yang diamalkan oleh orang jahiliyah. Bagaimana orang jahiliyah itu mengamalkan nusrah dengan sihir? Li'annaha sihrun, karena dia adalah sihir, yaitu dengan sihir, menghilangkan sihir dengan sihir, itu cara jahiliyah. Wasihru kufrun, dan sihir itu Pak dosanya dan dosa kufur ya. Hukumnya apa? Haram. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama'i amma ushkila hukmuhu, disyariatkannya bertanya kepada ulama dari apa-apa yang diragui hukumnya, atau seorang itu ragu Pak, muskil baginya suatu hukum agama, maka disyariatkan untuk bertanya kepada ulama. Sebagaimana ya Jabir ya meriwayatkan hadis, Nabi ditanya, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi ketika tidak tahu. Dan Al-Quran juga menyuruh kita bertanya Pak, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir di situ ahli agama maksudnya ya, ahli Al-Quran, karena di antara nama Al-Quran itu zikir. Orang yang ahli agama itu pasti dia memahami Al-Quran kan gitu. Maka tanyalah kepada ahli ilmu itu kalau kalian tidak tahu ya. Jadi kita disyariatkan untuk bertanya, bukan untuk mendebat. Nah, karena orang sekarang Pak, dia nanya Pak tapi habis itu Pak di debatnya kita, oh enggak seperti itu berdasarkan yang saya baca, saya jadi kesal Pak, udahlah gitu saya. Iya, kalau sekali dua kali kita maklum, tapi hampir setiap pagi seperti itu Pak, yang kisah juga kita, karena ada majelisnya ya. Kalau kita ingin diskusi ada forumnya. Ini majelis ilmu beda, ya kan? Beda majelis ilmu dengan majelis diskusi, ada forumnya. Ya. Jangan kita samakan jawabannya. Kalau kita ingin bertanya, bagus supaya kita jawab. Udah, kalau nggak sepaham ya, karena kita bukan majelis debat ya, kita jangan mendebat gitu kan. Karena ada juga yang kejadian seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Pak kan kita jadi tidak enak ya, maka jangan seperti itu gitu. Tapi kalau kita ingin debat ada majelisnya gitu ya. Memang forumnya debat gitu. Bukan forum majelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu Pak, nah, kita mendengarkan penyampaian seorang ustaz. Udah, kalau ada yang nggak paham kita atau sesuatu yang kita tanyakan, ketika dijawab udah. Kalau berbeda dia dengan apa yang telah kita ketahui ya, kita tahan aja lisan kita. Kecuali kita berdua dengan ustaznya, baru kita kalau menurut saya jangan di depan orang kan. Nanti yang pertama akan menjatuhkan muruah. Ini kan terkait adab untuk ilmu Pak ya. Muruah ustaznya akan jatuh juga gitu. Kemudian yang kedua, jangan sesama kita debat pula. Kadang nggak dengan ustaznya, dengan sesama ya kan anggota ini kan, mohon maaf ya, kita berarti belum belajar adab itu penting Pak. Nah, kapan-kapan Pak bisa ya kita buka adab ya dalam untuk ilmu ya, minimal kita hiliyah itu bagus sekali Pak ya. Hiliyah itu thalabil ilmi ya. Karena Syekh apa namanya Zaid ya, Syekh Abu Bakar bin Zaid
gitu ya, rahimahullah, salah seorang ulama Saudi yang masya Allah, dan disyarah juga buku itu oleh Imam Ibnu Utsaimin, wallahu taala a'lam bishawab. Maka adab itu penting, Pak ya. Adab itu penting karena segala sesuatu dalam Islam ini ada adabnya. Jangankan berdebat ya, jangankan untuk ilmu, Pak. Masuk WC ada adabnya. Bagaimana? Sebelum masuk WC, Pak ya, kita doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian adab yang berikutnya, melangkah dengan kaki kiri. Ada adab semuanya. Bahkan mohon maaf ya, berhubungan suami istri pun ada adabnya. Ada etikanya, ada tata caranya, apalagi bermajelis ilmu gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antara adab juga Pak ya, jangan bermajelis dalam majelis gitu kan. Ada juga sebagian Pak, kita udah ceramah gini-gini, dia ceramah pula deh kawannya. Hebat pula deh dari gitu kadang-kadang. Iya. Aduh. Iya, kalau dikasih mic Pak mungkin lebih mantap gitu ya. Lebih apa namanya? Lebih berapi-api pula. Itu Pak, itu juga kurang dalam segi adabnya. Itu mesti kita perbaiki yang seperti itu ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena adab itu penting Pak ya. Adab itu karena agama kita ini adab ya. Tauhid yang kita pelajari ini adab juga ini, adab dengan Allah ini. Tauhid ini Pak ya. Kita belajar akidah, ini adab kita dengan Allah. Nah, ada adab kita dengan Allah, adab kita dengan sesama manusia. Ada adab dengan orang tua, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi adab kita tentu ada batasannya Pak ya. Jangan bulu, jangan pula jafa. Jafa itu artinya lawan dari bulu. Kalau bulu kan berlebihan. Kalau jafa ini Pak menyepelekan. Jadi kalau ahlu sunnah itu mu'tadil, wasatiyah ya, pertengahan. Kalau istilah orang sekarang moderat, namun makna moderat yang sebenarnya. Karena moderat ini Pak ditarik-tarik. Macam-macam maknanya. Ada moderat menurut orang liberal, itu lain. Ada pula moderat menurut kelompok ini lain pula. Namun kita memahami moderat yang benar, yang adil, ya, yang wasatiyah, yang betul-betul menjalankan prinsip hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Ya, mungkin ini saja dulu ya pembahasan kita pada malam hari ini ya. Insyaallah kalau seandainya kita masih Allah pertemukan, Allah panjangkan usia kita, maka akan kita bahas dalil yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wa ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.